Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulka Kavi Kurnia. Saya akan menjelaskan mengenai materi metodologi penelitian. Metode ilmiah adalah cara dan juga sekaligus proses berlangsungnya kegiatan membangun ilmu pengetahuan dari pengetahuan yang masih bersifat pra-ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan mengikuti asas pengaturan prosedural dengan teknik informatif sehingga memenuhi persyaratan kesahihan keilmuan, yang lazim disebut memenuhi validitas ilmiah atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Metode ilmiah ini tentu harus disesuaikan dengan sifat dasar natur, yaitu objek-objeknya. Langkah-langkah membuat metode ilmiah: yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua menyusun hipotesis, yang ketiga melakukan variabel penelitian, yang keempat mengumpulkan data dari hasil penelitian, yang kelima menganalisis data, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Variabel penelitian adalah suatu atribut nilai ataupun sifat dari objek, individu, ataupun kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya, yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Paradigma adalah cara pandang atau melihat sesuatu yang hidup dalam diri seseorang dan mempengaruhi orang tersebut dalam memandang realitas sekitarnya. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori yang dikonstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Paradigma kuantitatif, cirinya cenderung menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan data ataupun analisis data, kemudian lebih menekankan pada proses berpikir positifme atau logis. Kemudian peneliti berposisi sebagai orang luar dari objek penelitian. Kemudian paradigma kualitatif, cirinya yaitu cenderung menggunakan metode kualitatif baik dalam pengumpulan maupun dalam proses analisisnya. Kemudian lebih mementingkan penghayatan dan pengertian dalam menangkap gejala. Kemudian menempatkan diri serta berpikir dari sudut pandang orang dalam. Pernyataan ilmiah adalah rasa ingin tahu seseorang akan sebuah informasi yang berdasarkan atau dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi, pertanyaan ilmiah haruslah berdasarkan pengetahuan yang ada, bukan sembarang pertanyaan tanpa landasan fakta ataupun ilmu. Masalah penelitian merupakan penyebab atau alasan seorang melakukan penelitian, sedangkan pernyataan penelitian merupakan manifestasi atau bentuk penegasan masalah yang akan dicari jawaban dalam bentuk kalimat tanya. Penelitian kualitatif itu memandang fakta atau kebenaran tergantung dari cara pandang peneliti menginterpretasikan data. Penelitian kuantitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventasir masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian ataupun tidak. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji ataupun dicari tahu oleh si peneliti. Masalah yang dipilih harus researchable, dalam arti masalah tersebut dapat diselidiki. Kemudian langkah dasar perumusan masalah yang pertama yaitu masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.
Yang kedua, rumusan masalah hendaklah jelas dan juga padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data yang memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Dan yang terakhir, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Apakah dalam rumusan masalah haruslah mencakup variabel-variabel pada judul proposal? Iya, karena rumusan masalah ini yang akan dituangkan dalam judul. Jadi sebenarnya langkah yang pertama bukan mencari atau memikirkan apa judulnya, akan tetapi justru apa masalahnya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian yang belum jawab empirik. Library research atau penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian tersebut diperoleh dari perpustakaan, baik dari sumber yang berupa buku ataupun ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan juga lain sebagainya. Kemudian case study merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Yang dimaksud dengan kasus di sini dapat berupa suatu kejadian, proses kegiatan, program ataupun peristiwa satu atau beberapa orang. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Fenomenologi, yaitu memahami suatu fenomena yang berkaitan dengan pengalaman orang lain tentang dunianya. Sedangkan fokus dari metode penelitian etnografi untuk memahami unsur kebudayaan yang bersifat lokal dan juga spesifik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.